Sisi positif dari surat edaran ini paling tidak dalam catatan Ombudsman itu ada 2 poin. Pertama adalah surat edaran ini berpotensi bisa mengurai masalah birokratisasi perizinan, pemberian izin, pengangkatan, mutasi, pemberhentian ASN selama ini, khususnya ASN yang memang bermasalah secara hukum, yang sedang tersangkut perkara pidana korupsi misalnya, ataupun yang sedang dalam proses penyelesaian masalah terkait dengan pelanggaran disiplin berat, gitu ya. Kemudian kedua adalah surat edaran ini juga bisa untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih kewenangan antara Kemendagri dan KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang memang selama ini juga punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi berupa persetujuan atas pemindahan ataupun pemberhentian seseorang, gitu ya. Ini sisi positifnya harus kita apresiasi nih, Mbak Iva. Tetapi pada sisi lain, sebagaimana yang juga pernah saya sampaikan, bahwa masalah yang mendasar dari keberadaan surat edaran ini adalah dia tidak bisa membedakan antara substansi kewenangan dan tata cara pelaksanaan. Substansi kewenangan terkait dengan pengangkatan, mutasi hingga pemberhentian yang kita sebut sebagai tindakan administrasi kepegawaian itu diatur pada level regulasi yang sangat tinggi, yaitu undang-undang, dalam hal ini undang-undang 10 2016 tentang pilkada, dan PP ini PP 49 tahun 2008, yang di mana di sana diatur tentang pembatasan dan bahkan larangan bagi seorang penjabat untuk memutasi pegawai, dalam hal ini adalah PNS-nya. Ini diatur pada undang-undang maupun PP. Nah, tata cara pelaksanaannya baru kemudian oleh Kemendagri. Nah, dengan surat edaran semacam ini kemudian seolah-olah mengambil alih ya problem substansi kewenangan itu semata persoalan operasional teknis yang kemudian diatur dalam surat edaran. Ini problem yang saya kira dari sisi hukum dan urutan peraturan perundang-undangan ini bermasalah, gitu ya. Kemudian sisi lain kami juga melihat makna persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam kedua aturan tadi, baik undang-undang maupun PP, itu posisinya itu di belakang. Artinya apa? Ada dulu usulan, ada dulu rencana tindakan kepegawaian dari penjabat yang bersangkutan, dan atas proses yang ada kemudian diajukan ke Kemendagri untuk kemudian Kemendagri boleh atau tidak, izin atau tidak, gitu ya. Itu berarti di belakang. Kenapa seperti ini? Agar kemudian lebih terkontrol, lebih selektif. Jadi tidak semua daerah akan diberikan hak yang sama kalau ternyata memang ada kepala daerah yang dinilai oleh Kemendagri itu punya motif yang tidak benar, maka tidak boleh diizinkan. Tetapi dengan surat edaran semacam ini, dia akhirnya digeser ke depan. Ini semacam gelondongan, diberi cek kosong kepada semua kepala daerah, kepada semua penjabat untuk bisa memutasi ASN Anda, baik antar daerah maupun antar instansi maupun yang terjerat masalah hukum tadi, begitu. Yang ini Mbak Iva, itu potensial dalam bacaan politiknya itu abuse of power, atau dalam kacamata administrasi publik ini kemudian rawan dengan politisasi birokrasi, karena si pejabat sudah diberikan cek kosong yang itu tanpa kemudian didukung dengan suatu monitoring yang sangat kuat dari pihak pemerintah, maka ini kemudian rawan diselewengkan, gitu ya. Hanya berbekal laporan 7 hari setelah itu, kan itu cuma laporan administratif namanya. Oke, baik Pak Robert. Intinya tadi ada pro dan kontranya juga, begitu, ada plus minusnya juga. Tadi di satu sisi Anda katakan juga artinya di sini juga memberikan ruang untuk pemerintah agar bisa lebih fleksibel, lebih lincah lagi. Tapi di sisi lain tadi ada poin-poin juga yang perlu diperhatikan, begitu ya, khususnya terkait dengan potensi politisasi ataupun juga potensi kewenangan, begitu. Nah, saya akan tanyakan ke Pak Trubus, dari Anda sendiri melihatnya seperti apa, begitu Pak, dari sisi untuk potensi politisasi kewenangan seperti apa? Iya, menurut saya ini sebenarnya kan SE ini saya melihat tidak ada urgensinya ya, karena sudah jelas di dalam aturannya itu PP 49 ya 2008 itu, khususnya pasal 132A itu jelas di situ sudah diatur gitu. Artinya PJS tadi disebut sama Pak Endi itu juga memang dilarang gitu ya, artinya nggak boleh. Nah kemudian kenapa ini kemudian jadi diskresi, seolah-olah memberikan diskresi kepada
PJ, PJS itu LT itu untuk melakukan mutasi, bahwa ukuran yang digunakan terkait dengan misalnya melakukan pelanggaran hukum terkait dengan korupsi dan sebagainya itu kan sudah diatur juga di dalam PP 49, PP 94, PP 94 mengenai kedisiplinan ASN. Artinya di situ sudah jelas semuanya. Kalau muncul surat edaran ini kan menunjukkan sebenarnya menurut saya justru Kemendagri seperti ragu-ragu. Kalau memang itu untuk memberikan diskresi, kenapa tidak aja Permendagri aja sekalian gitu. Kalau cuma surat edaran kan daya ikatnya kan sangat lemah di dalam hukum itu. Jadi menurut saya ini menunjukkan memang mengindikasikan keraguan-raguan, Pak, kegamangan di dalam memberikan sepenuhnya. Kalau memang sepenuhnya ya diberikan saja kepada PJ-PJS itu ketika mereka punya kuasa, karena PJ misalnya itu kan punya kewenangan definitif ya, sama dengan PJ, bukan PJ artinya kewenangannya sama dengan pejabat definitif atau pejabat sebelumnya. Jadi menurut saya ini yang perlu harus diperjelas. Yang kedua terkait dengan potensi-potensi yang adanya politisasi dan sebagainya, saya rasa iya, karena persoalan di dalam kebijakan publik itu ada implementasi. Ketika implementasinya di situ kemudian muncul kesenangan-wenangan, bagaimanapun juga pejabat publik punya kuasa, punya kewenangan, sehingga di situ dia akan menggunakan kewenangannya itu ketika menilai misalnya taruhnya si A itu dianggap melanggar atau si A ini bermasalah secara hukum atau dianggap apa. Jadi kan asumsi-asumsi itu kan bisa dibangun ketika di situ ada unsur like and dislike, ada sesuatu yang mungkin karena terkait pekerjaannya yang mungkin ya berkaitan dengan gubernur sebelumnya atau pejabat sebelumnya lah, misalnya bukan gubernur, bupati, wali kota gitu ya, yang sebelumnya masih punya kaitan dan kemudian dianggap mereka ini adalah orang yang rawan atau orang yang perlu segera disingkirkan atau perlu dimutasi. Nah, dengan adanya SI itu kan otomatis dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan untuk melakukan mutasi. Yang ketiga dalam hal ini memang saya lihat aturan ini justru mengacuhkan situasi gitu. Artinya memberi ruang kepada kondisi yang di real di lapangan adalah terjadi situasi kacau gitu. Kacau dalam hal pengambilan kebijakannya harus seperti apa. Ya. Okay, bahwa baik. Di dalam aturan itu ada, iya gitu loh Mbak. Itu seperti itu Mbak. Oke, baik. Saya akan ke Pak Robert tadi terkait dengan tadi kekacauan begitu ya dari para pengambil kebijakan khususnya nanti untuk para PLT, kemudian juga PJ dan juga PLS begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini begitu Pak Robert begitu, apakah apa yang bisa Anda katakan begitu kepada Mendagri khususnya, apakah perlu mencabut SE ini atau ada beberapa poin saja yang perlu diperbaiki? Ya Mbak Iva, soal kekacauan itu bahkan sebelum surat edaran ini muncul ya, Ombudsman ini kan punya 34 kantor perwakilan di semua provinsi. Kami tentu mengetahui situasi real di lapangan. Ada satu daerah, ini saya hanya sebut satu ya, satu daerah pejabat gubernurnya datang dalam waktu yang sangat sesingkat, kemudian dia geser beberapa kepala dinas PUPR, kepala dinas strategis gitu ya, yang kemudian diangkatlah PLT untuk mengisi kepala dinas yang bersangkutan. Coba bayangkan, belum ada surat edaran seperti ini sudah mulai dilakukan hal-hal yang sebenarnya juga bukan baru, sudah banyak terjadi politisasi birokrasi. Apalagi kemudian ada lapisan pembenar gitu ya, pendukung semacam ini, yang itu saya akan sampaikan secara keras saja bahwa ini akan semakin merajalela gitu ya. Jadi saya kira Mendagri sebenarnya juga tahu situasi seperti ini, jangan kemudian membuat kebijakan yang justru membenarkan, yang seperti menyiram bensin di atas api yang sudah terlanjur ada, yang sudah terlanjur juga terbakar gitu. Ini yang kita minta, kenapa kemudian perlu diatur secara baik ya. Satu, kemudian kedua adalah terkait surat edaran itu sendiri dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini tidak dikenal Pak. Dan dalam praktik pemerintahan surat edaran itu sifatnya informatif. Artinya apa? Ada substansi kebijakan yang diatur oleh undang-undang atau oleh PP atau peraturan yang sangat kuat, baru kemudian keluarlah surat edaran menginformasikan, memberitahukan untuk kemudian mendukung pelaksanaan dari aturan yang di atas. Kalau surat edaran yang ini seperti dia mengatur norma baru, jadi dia men-take over sesuatu yang harusnya diatur di aturan yang lebih tinggi, baru kemudian SE ini akan hadir untuk memberikan penjelasan. Kalau ini tidak, jadi dia mengatur substansi sekaligus menginformasikan. Ini
yang saya kira dari sisi Oke. disiplin berhukum ini patut dipertanyakan gitu ya. Oke, baik. Saya akan ke Pak Trubus, begitu tanggapan Anda seperti apa sih Pak? Dan mungkin terkait dengan urgensinya juga nih ya untuk SE ini, apakah memang perlu segera diperbaiki apalagi menjelang tahun politik juga seperti apa Pak? Iya, kalau menurut saya karena situasi ya memanas lah mendekati biasa menjelang pesta demokrasi 2024 itu, saya rasa ini perlu direvisi. Meskipun kalau kita lihat atau kita perhatikan di dalam surat edaran itu untuk poin 4A dan 4B itu sebenarnya sudah ada batasan-batasan. Tetapi saya yakin itu kepala daerah nggak akan menggunakan itu. Artinya ketika batasan sudah disampaikan di dalam SI itu tidak akan dipatuhi gitu, karena itu merupakan hanya sekedar informasi, misalnya sampai disampaikan Pak Endi tadi bahwa itu sifatnya informatif gitu, sehingga tidak mengikat untuk melaksanakan itu. Nah, jadi dengan demikian menurut saya memang itu perlu direvisi, kalau perlu dicabut saja itu, karena malah menimbulkan ini situasi yang menurut saya nanti menjadi muncul politisasi dan potensi-potensi konflik antar lembaga. Bagaimana misalnya seseorang bisa dipindahkan ke tempat lain atau ke daerah lain, di mana kemudian di daerah lain belum tentu juga diterima dia itu seorang ASN itu, meskipun di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 mereka itu adalah bisa bekerja di mana saja di seluruh Indonesia, tetapi dalam implementasinya tidak mudah karena ada culture budaya yang berbeda, apalagi kemudian meskipun dinasnya sama, tetapi dalam konteks ini ketika seseorang itu dimutasikan, image-nya udah jelek. Oh, berarti ini orang si A ini, ASN ini memang berperilaku kurang baik sehingga dimutasi. Padahal orang dimutasi itu belum tentu, tetapi persepsi yang berkembang itu adalah negatif. Nah, karena itu ketika dia melaksanakan tugas sehari-hari, otomatis mendapat banyak tantangan, artinya banyak kendala di situ. Challenge-nya terlalu besar, Mbak, gitu.